Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk menjadi orang-orang yang soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku, pada saat kita dilahirkan di dunia ini, Allah menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah. Hamba Allah yang dimaksud adalah menjadi orang-orang yang memiliki pribadi muslim, yaitu syakhsiyah Islamiyah. Ada beberapa indikator di mana seseorang menjadi seorang muslim. Yang pertama, orang itu memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu lurus. Dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, sebagai bentuk dari makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Konsep ini disebut sebagai salimul akidah. Dia memiliki akidah yang lurus, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembah-sembahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, seluruh hidupnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku, inilah salah satu indikator utama orang disebut sebagai seorang memiliki pribadi muslim. Indikator yang kedua adalah orang yang memiliki pribadi muslim itu yaitu orang yang senantiasa melakukan sholat atau menegakkan sholat. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita wajib untuk sholat. Tidak ada kata tidak untuk sholat, karena sholat adalah tiang agama. Untuk itu syarat utama menjadi seorang muslim itu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Pembeda orang muslim dengan kafir adalah di sholatnya. Sehingga kalau orang-orang mengaku Islam tetapi dia tidak sholat dengan alasan karena pemahaman, dia paham bahwa itu tidak penting dalam Islam, maka dia bukan orang Islam lagi. Beda bila dia tidak sholat karena mungkin malas, itu berarti dia melakukan kefasikan atau dosa, walaupun memang masih belum dikeluarkan dari Islam. Tetapi bila dia meyakini bahwa sholat itu tidak penting, sholat itu tidak wajib, maka dia sudah bisa keluar dari Islam. Ada beberapa sholat yang harusnya menjadi rutinitas kita atau kebutuhan kita. Yang pertama tentu sholat yang 5 waktu. Ini wajib hukumnya bagi setiap orang yang mengaku Islam selama dia sudah mukallaf. Yang kedua adalah sholat subuh. Sholat subuh ini harusnya menjadi kebutuhan kita, khususnya untuk di masjid. Ini menjadi penting bagi kita. Kenapa saya tekankan sholat subuh ini? Karena di situ ada sebuah sholat sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh atau rawatib subuh, yaitu pahalanya mengalahkan dunia dan isinya. Sehingga rugilah orang bila dia tidak mampu sholat subuh berjamaah di masjid dan melakukan sholat rawatib. Yang kedua yaitu bagaimana dia bisa komitmen dengan sholat rawatib subuh, karena begitu besarnya pahala dari sholat tersebut. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu Masya Allah jemaah sekalian, kita bila sholat tahajud insya Allah cahaya akan mampir dalam diri kita. Begitu tenang orang-orang yang biasa untuk melakukan sholat tahajud. Saudaraku, cari-cari kesempatanlah untuk melakukan 3 jenis sholat tersebut. Harusnya itu ada dalam diri kita. Saudaraku, yang ketiga
Yang harus kita jadikan diri kita sebagai orang muslim adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ibadah kita, khususnya sholat dan ibadah-ibadah yang lain, terrefleksi dari bagaimana penampakan lahir kita. Apa itu? Yaitu al-khuluq atau akhlak kita. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita sikap kepada saudara kita, bagaimana kita bersikap kepada tetangga kita. Itu terlihat dari ibadah yang kita lakukan. Harusnya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu berdasarkan dari keimanan dan keislamannya, dari keyakinannya dia kepada Allah dan dari ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita menarik. Ada orang yang melakukan ibadah dengan baik, ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi pada suatu saat dia itu mengurung kucingnya. Katanya selama 1 minggu tidak diberi makan. Akhirnya dia membuat kucing itu mati. Ketika ditanyakan bagaimana posisinya dia, kata Rasulullah SAW, dia berada di posisi dalam neraka. Saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini mungkin masih bagian pertama. Insya Allah akan dilanjutkan dengan bagian yang berikutnya. Tetapi yakinlah bahwa mari kita jadikan diri kita sebagai seorang muslim, yang tentu itu tidak mudah. Tetapi yakinlah bahwa bila kita berusaha dengan baik, insya Allah Allah mematikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Sebagaimana sering kita dengar para khatib berceramah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita menjadi orang bertakwa dan jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.